Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus Kepala Daerah Menyapa. Ruang inspiratif yang menghadirkan para tokoh dan juga pemimpin-pemimpin daerah di Provinsi Jambi untuk dapat berbagi visi misi, capaian dan juga strategi untuk pembangunan daerah. Dan pemirsa, hari ini spesial, kita langsung dari negeri Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin. Kita sama-sama akan kembali membahas dan mengulas lebih dalam lagi satu gagasan yang begitu luar biasa besarnya, yaitu menuju Merangin Baru 2030. Sebuah semangat baru untuk mewujudkan Kabupaten Merangin yang berdaya saing, akuntabel, reformis dan juga unggul. Dan tentunya hari ini sudah hadir bersama kita orang nomor 1 di Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Bupati Merangin periode 2025-2030, Bapak Haji M. Syukur SHMH. Siang Pak Syukur. Selamat siang Mbak Cika. Gimana kabarnya Pak Syukur? Alhamdulillah baik. Gimana nih, biasanya agenda akhir tahun kita nih padat Pak. Gimana Pak akhir-akhir ini? Ya lumayan kan, saya masuk pun masa transisi ya. Jadi kita selesaikan 2025, nanti masuk program 2026. Ya rutinitas. Rutinitas hari-hari ya Pak? Kegiatan. Nah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk berdialog bersama kita Pak. Mungkin kita langsung aja nih Pak. Ya. Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan Cika sendiri pribadi Pak cukup tertarik dengan slogan kita Pak di Merangin, yaitu menuju Merangin Baru 2030. Tapi tentunya ini bukan sekedar slogan ya Pak, tapi ada cita-cita harapan Bapak juga selaku pemimpin. Tapi seperti apa Pak? Mungkin konsep, makna, gambaran lah Pak. Kira-kira seperti apa nih Pak menuju Merangin Baru ini yang dicita-citakan? Perubahan-perubahan apa Pak yang Bapak harapkan? Terima kasih Cika ya. Saya ingin bicara secara umum aja, jadi tidak masuk ke wilayah yang sangat spesifik. Mungkin ada sebagian orang berpikir baru itu semua harus diganti baru gitu ya. Sila meninggalkan semua sejarah dan yang lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara baru, Merangin ini kan kabupaten paling tua dan Desember nanti berumur 76 tahun. Nah tentu orang-orang kan ingin sesuatu yang baru di Merangin. Sesuatu ada perubahan. Perubahan itu tidak hanya infrastruktur, tapi cara kita bekerja. Inovatif, kreatif, dan ingin pemerintah yang lebih cepat, pelayanan yang lebih baik, bukan pelayanan yang bertele-tele, kemudian semangat pegawai negerinya yang luar biasa, bupatinya juga seperti itu. Lebih sepertinya kita ingin ada suasana yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, yang kebiasaan-kebiasaan yang baik tetap akan kita teruskan, tapi kebiasaan yang kurang baik supaya orang masuk ke Merangin, oh ada sesuatu yang baru, baik infrastrukturnya dan lain sebagainya. Tapi lebih pada utama adalah pelayanannya. Begitu. Secara umumnya seperti itu. Yang paling penting itu adalah pelayanan, karena masyarakat kita tuh ingin pelayanan publik yang cepat, bersih, efisien, seperti itu Pak ya. Nah, menarik juga tadi Pak, udah disinggung Bapak sedikit terkait pelayanan dan juga cara kerja para ASN kita. Tapi Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, untuk mewujudkan tadi yang berdaya saing, akuntabel, ya kan, ASN yang akuntabel, lalu juga reformis, masyarakat yang unggul juga tadi. Apa Pak kira-kira mungkin program-program prioritas kita yang menjadi unggulan selama 5 tahun ke depannya sudah terlaksana? Apakah sudah sejauh ini Pak sudah berjalan sesuai tracknya Pak? Iya, ya kalau kita bilang berjalan semua tentu nggak mungkin ya. Tapi ini kan semua berproses. Tapi kan kita punya master plan, perencanaan yang kita susun dari awal. Bagaimana pendidikan, bagaimana infrastruktur, bagaimana kesehatan, bagaimana sosial di masyarakat, ini kan harus kita benahi. Nah, terutama soal unggul ya. Nah, prinsip kita ini kan harus unggul dari semua bidang. Sekarang kalau kita bicara teknologi, hampir semua sekarang menggunakan digitalisasi. Nah, tentu kita harus membenahi ini. Nah, pegawai negeri, semua ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari semua sektor pendidikan, kita juga harus unggul. Baik kualitas pendidikan, pembangunannya, dan termasuk yang menjadi masalah kita adalah penyebaran guru. Nah, guru-guru kita lebih banyak menumpuk di pusat kota. Jadi sebenarnya ingin strategi politik kita ke depan adalah bagaimana hal-hal begini ini bisa diselesaikan. Bicara infrastruktur, kita ini kabupaten mungkin jalan yang paling terbesar di Provinsi Jambi, 1.200 lebih.
Ketika saya masuk di sini, mungkin jalan mantap hanya sekitar 40%. Artinya beban kita hampir 60%. Nah, skema ini kita susun dari perencanaan. Bagaimana target-target ini 5 tahun ke depan, ini harus selesai. Nah, itu mungkin kita susun mulai dari perencanaan awal, supaya ini terfokus, jadi anggaran tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi strategi-strategi ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus pemetaan kota. Nah, begitu saya masuk, saya harus bersihin kota-kota ini. Kota dalam arti harus rapi, harus harus terukur. Kemudian PKL memang ditempatkan pada posisi yang tepat. Jadi prinsipnya bukan mengusir ya, tapi kita mengatur supaya kabupaten ini lebih teratur dengan baik gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi ada beberapa strategi yang harus kita lakukan, termasuk juga kesehatan. Target kita dulu jangan sampai perubahan itu lewat dari 3 tahun. Target saya 3 tahun, pelayanan kesehatan rumah sakit umum, 3 tahun itu harus berubah. Nah, tapi kita turunkan sekarang menjadi 2 tahun. Kenapa kita turunkan target jadi 2 tahun? Kita sudah tahu persoalannya mana. Nah, maka dari perencanaan pun kita susun supaya ini kelemahan-kelemahan ini kita susun dengan baik supaya ini bisa tertangani. Contoh, dulu kita tidak punya dokter spesialis jantung sehingga orang-orang Merangin harus berobat ke Marobungo, ke Padang, ke Jambi dan segala macam, itu kan sangat membebani masyarakat. Nah, sekarang tahun ini harus ada dokter jantung dengan alat-alat semua lengkap. Jadi semua pelayanan sekarang ada di rumah sakit umum dengan sangat baik. Dan saya cek pagi-pagi, saya datang ke rumah sakit umum, saya tanyakan, bagaimana pelayanan? Alhamdulillah cukup baik, Pak. Memang ada kekurangan-kekurangan sedikit ini yang harus kita perbaiki, terutama soal infrastrukturnya. Nah, infrastruktur ini kan juga masalah dengan anggaran. Nah, tapi buat saya bukan menjadi persoalan. Ya. Nah, kita akan sesuaikan. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita belajar supaya anggaran tepat sasaran. Mungkin seperti itu. Berarti banyak perubahan-perubahan, terutama tadi kalau kita udah berbicara pembangunan daerah ya Pak ya, karena salah satu misi Bapak itu adalah mengembangkan sumber daya manusianya tadi ya Pak, yang unggul, yang berdaya saing tadi. Dan tadi Bapak juga bilang terkait kesehatan dan juga pendidikan, karena ini pondasi utama ya Pak ya dalam membangun daerah. Nah, untuk tadi mungkin ketersediaan dokter spesialis juga sekarang sudah digiatkan ya Pak, sudah digencarkan. Lalu kalau untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat Meranginya saat ini sendiri seperti apa Pak? Kan karena kita sekarang salah satu isu nasional kita itu terkait TBC Pak. TBC, stunting, pemenuhan gizi. Ini kemarin juga sempat mendengar kabar bahwa Merangin juga sempat angka TBC-nya ini mencapai sekitar 1.000 orang lebih ya Pak ya. Dan sekitar 500 orang ini sudah dalam masa pengobatan. Kalau untuk saat ini seperti apa Pak perkembangannya Pak? Kemarin memang saya dilaporkan soal perkembangan TBC ini, maka kita antisipasi segera, kemudian puskesmas saya arahkan, kemudian kita siapkan untuk pencegahan-pencegahannya ya. Nah, terutama untuk supaya ini tidak berkembang. Kemudian kalau bicara soal stunting, kita sangat fokus, bahkan kalau boleh, saya takut salah angka ya, mungkin paling terkecil itu ada di Merangin, ya, dan itu pesat sekali ekstrimnya yang kita kurangin. Dan melalui APBD kita support juga dalam anggaran untuk membantu baik itu vitamin, susu dan lain sebagainya itu untuk mencegah stunting kita. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat apresiasi dari kementerian, dan saya pikir itu sebagai jawaban apa yang sudah kita lakukan untuk hal-hal seperti itu. Tapi seperti apa Pak? Ini kan tantangannya tadi adalah terkait efisiensi daerah juga, yang mana ini program-program kita ini pasti membutuhkan dana yang nggak sedikit juga nih Pak. Seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara anggaran memang nggak akan pernah cukup ya. Tetapi kan kita bisa menyesuaikan, maka tadi saya bilang perencanaan ini yang harus matang. Jadi kalau misalnya kita kasih anggaran misalnya 1,4 sekarang misalnya, kita harus sesuaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita selesaikan. Misalnya kesehatan, ya memang harus fokuskan anggaran ke situ. Jadi semua visi misi tetap jalan, cuman memang kita sesuaikan. Contoh, mohon maaf ya, dulu di saat mungkin anggaran full 2024 begitu ya, kita tidak bisa anggarkan untuk Jamkesda. Sekarang kita bisa anggarkan Jamkesda. Dulu kita tidak bisa menganggarkan untuk beasiswa, sekarang kita bisa bantu untuk beasiswa. Dulu kita tidak bisa bantu peralatan sekolah, sekarang kita bisa bantu peralatan sekolah.
Dulu kita tidak bisa support itu rumah sakit, sekarang kita bisa support. Kita bantu alat jantung, kita bantu alat THT, kemudian kita hadirkan dokter, kemudian infrastruktur yang sedikit-sedikit kita perbaiki. Sebenarnya tidak ada alasan buat kita bahwa anggaran itu akan menghambat program pemerintah. Kalau dibilang terganggu, iya. Tetapi bukan itu satu-satunya. Ya, sepanjang Bupati dan semua OPD, semua pegawai punya semangat yang kuat, saya pikir nggak ada masalah. Sepanjang gaji pegawainya nggak diambil itu aja. Sepanjang itu masih ada, saya pikir nggak ada alasan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah, ini kan banyak sekali ya pembangunan. Ya tinggal kita rawat aja yang ada. Yang penting buat saya adalah, hal-hal yang wajib, yang pokok itu harus dibereskan dulu. Apa yang wajib? Jangan sampai pelayanan kesehatannya terganggu. Pendidikannya terganggu, infrastrukturnya terganggu. Kalaupun kita tidak bisa membangun infrastruktur secara misal di aspal, apa di betonisasi dan semacam, paling tidak prinsipnya jangan sampai masyarakat terhambat dalam aktivitasnya, baik pendidikan, pertaniannya, usahanya lain. Ini yang kita prinsip-prinsip itu yang kita pegang. Sehingga hari ini kalau kita lihat, walaupun dengan keterbatasan itu, saya lihat ada sesuatu yang positif. Dengan seperti ini, pegawai-pegawai yang ada di Merangin malah timbul rasa semangat, rasa memiliki, ingin menjaga yang sudah ada nih kita rawat, kemudian semangat gotong royong itu juga ada. Mbak mungkin boleh jalan sekarang ke Merangin, kalau dibandingkan dengan dulu, kota-kota ini sudah mulai bersih, pegawainya sekarang sudah mulai datang tepat waktu, kemudian kades-kades sudah apel pagi juga. Nah artinya hal-hal seperti ini kan positif untuk perkembangan ke depan. Dengan semangat ini saya pikir walaupun kita ada keterbatasan anggaran, saya pikir tidak akan menghambat dalam pelayanan masyarakat dan juga pembangunan. Keterbatasan tidak menjadi penghalang ya, Oh, Pak? enggak. Nah, Pak, tapi kan tadi menarik juga nih, Pak, bahwa untuk yang paling terpenting itu adalah bagaimana pelayanan publiknya, pelayanan kesehatannya itu terpenuhi dulu. Tapi dengan keadaan tadi yang keterbatasan anggaran, seperti apa Pak pemerataan tenaga medis kita dalam segi jumlah, kualitas? Apakah sudah cukup memadai Pak saat ini kalau Bapak melihat? Kalau kita mau jujur, pegawai rumah sakit itu malah overload. Terlalu banyak. Tapi ya harus pelayannya harus lebih baik. Harusnya kan seperti itu. Nah ini yang harus kita tekankan. Orang dengan 100 orang bisa mendapat nilai A. Masa sih kita dengan 400 orang nggak bisa dapat nilai A? Nah ini yang harus kita berikan. Jadi bukan sekedar saya di pegawai kemudian dapat gaji gitu. Nah kalau kita mau jujur, kalau khusus rumah sakit kita overload. Ya, tapi secara merata kita ini ada 27 puskesmas. Dan kita akan maksimalkan setiap puskesmas itu harus ada perawatan. Sehingga nanti pelayanan tidak jauh. Misalnya Jangkat Timur, harus ke Bangko. Nah kita dorong supaya di tengah-tengah nanti ada rumah sakit TPD. Nah kita sekarang lagi dorong supaya di Masura itu menjadi rumah sakit TPD. Sehingga tidak harus ke Kota Bangko. Nah ini yang begini-begini kita akan ini. Kemudian puskesmas saya pantau semua. Ya, puskesmas saya pantau semua. Nah ini menurut saya paling genting yang harus saya bereskan. Gitu. Karena pelayanan tadi ya, karena itu sangat dekat dengan masyarakat. Betul, ya Pak ya. Mbak. Nah namun tadi menarik juga tadi jika dengan Bapak ada menyebutkan bahwa nanti akan ada rumah sakit yang bisa dijangkau oleh semua. Ini seperti apa kesiapan kita pada saat ini, progresnya Pak? Ya alhamdulillah kalau khusus di daerah Masurai kita memang dapat bantuan dari pusat. Ya. Nah, tinggal kita menyusun perencanaan. Yang penting ini perencanaannya Mbak. Apa yang akan kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Kalaupun tidak terkejar, tapi master plan-nya, pondasinya sudah kita siapkan. Jadi sehingga nanti siapapun yang jadi bupati Merangin dia akan meneruskan ini. Jadi gambar besarnya itu sudah kelihatan. Kota ini seperti apa. Kemudian dapil misalnya Jangkat ini kita mau bikin seperti apa, kemudian Sungai Manauks itu seperti apa, Tabir itu seperti apa, kemudian Pemenang seperti apa, kemudian kawasan-kawasannya mau dibikin seperti apa. Nggak bisa semua harus bercampur aduk semua di sini. Nah kota ini kan harus juga berkembang, pendidikan juga harus berkembang, kesehatan juga harus berkembang. Nah tinggal bagaimana bupatinya berpikir secara manajer, ini harus menyusun perencanaan ini dengan baik dan matang dari sekarang. Soal duit itu soal kedua. Tapi kalau ada duit, nggak ada perencanaan, juga amburadul. Tapi kalau nggak ada duit, tapi perencanaannya matang, ada duit sedikit, teruskan tahapan ini. Nah insya Allah outputnya kita akan dapat lebih baik. Gitu.
optimis ya Pak. Oh ya. Optimis, yang penting adalah perencanaan untuk 5 tahun ke depan sudah tergambarkan dengan jelas, dan bagaimana nanti implementasinya di masyarakat ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, izin kita jeda dulu sebentar Pak, ditahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Kepala Daerah Menyapa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Kepala Daerah Menyapa, dan kita kembali, tadi Pak sempat terpotong di awal, luar biasa tadi untuk dari sektor kesehatan ini sudah sangat optimis sekali, mulai dari rumah sakit, lalu juga pelayanan kesehatannya sudah mulai ditingkatkan terus, dan salah satu juga yang menjadi penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan, nggak jauh-jauh dari pendidikan. Dan kalau Bapak sendiri Pak melihat nih Merangin sekarang gimana sih Pak partisipasi anak sekolahnya, kesadaran masyarakatnya akan pendidikan, nih Bapak melihatnya seperti apa sekarang Pak? Jadi jika saya jawab secara umum ya. Iya. Kalau kita bicara Merangin ini seharusnya pendidikannya nomor 1. Karena kita lihat ini Merangin adalah kabupaten paling tertua. Tapi memang tidak seperti yang kita harus bayangkan kalau itu tua dia harus lebih ini ya. Tapi yang jelas ketika saya masuk di sini, pendidikan itu harus nomor 1. Dan saya lihat ada beberapa persoalan. Kalau kita bicara soal infrastruktur pendidikan, betul ada masalah. Tapi itu tidak signifikan. Ya, kalau misalnya 100%, kalau masalah 20%, bukan berarti salah satu penghambat pendidikan itu adalah infrastruktur. Ya. Yang kedua, kalau yang saya lihat itu adalah mutu pendidikan. Nah ini yang harus betul-betul kita benahi, ya, termasuk kualitas guru dan sebagainya. Nah kemudian ada juga persoalan yang saya lihat sampai hari ini, guru-guru yang saya anggap karena sedikit positif ya, itu lebih banyak menumpuk di pusat kota. Ini menjadi persoalan yang sangat berat buat saya ini. Nah, sehingga anak-anak di desa ini kurang kurang mendapat seperti apa yang ada di kota-kota. Terutama mungkin yang ekstra misalnya. Kalau anak-anak di kota bisa belajar khusus bahasa Inggris, bahasa lain, semua ada infrastrukturnya di sini. Nah, sedangkan di desa-desa enggak ada. Mereka hanya sekolah pagi, kemudian balik, selesai. Paling-paling ngaji sore atau maghrib. Nah, yang begini yang membuat mereka agak sedikit untuk berpacu atau bersaing dengan anak-anak di kota ini agak sedikit berkurang gitu. Maka kita hadirkan namanya sekarang ada tempat kursus bahasa asing gratis. Jadi setiap kecamatan akan diseberikan itu gratis buat anak-anak untuk belajar bahasa asing gratis. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti ke depan mereka mampu bersaing dengan anak-anak yang ada di kota. Kadang-kadang kita orang kampung ini kan ketika masuk kota kita tidak percaya diri. Melihat anak kota tuh lebih hebat, lebih ini. Nah secara umum mungkin iya, tapi anak-anak desa nggak ada kalahnya juga, hebat. Cuman persoalan mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti anak-anak yang di kota. Nah ini pendidikan yang harus dibenahi. Bagaimana dengan keinginan anak-anak untuk sekolah? Cukup tinggi. Dan saya lihat di Merangin, di kampung-kampung walaupun di pelosok anak-anaknya tetap sekolah. Tinggal mutu sekolahnya, kualitas pendidikannya, semangat gurunya mengajar. Hanya ini aja, kalau semangat orang untuk belajar itu cukup tinggi. Gitu. Semangatnya udah nggak diragukan ya Pak ya? Insya Allah, saya lihat ya, mohon maaf misalnya ya mungkin jalannya belum bagus, tapi dia tetap pergi sekolah. Banyak jadi, ini Pak. Nah ya, tapi positifnya kita lihat memang semangat ini muncul. Nah tinggal pemerintah memperbaiki infrastrukturnya. Kemudian kualitas guru, mungkin ke depan ya mungkin ada pertukaran guru, sistem seperti dulu-dulu, supaya guru-guru ini punya pengalaman. Nah, jadi tidak monoton, kemudian ekstrakurikulernya mungkin diperbanyak, kegiatan-kegiatan yang menunjang anak-anak untuk berinovatif, untuk kreatif, untuk percaya diri. Nah, terutama mungkin soal bahasa dan lain sebagainya. Karena saya merasakan, saya ini kan orang kampung. Saya pengen dulu belajar bahasa Inggris, di mana mau belajar? Mau ke kota Bangko, nggak punya duit. Kemudian nggak mungkin waktu terkejar bolak-balik. Kadang-kadang orang tua saya tidak mampu. Padahal saya punya keinginan besar, saya pengen seperti orang-orang itu. Gitu. Nah ini kita hadirkan, mudah-mudahan 2026 ini pusat-pusat kursus bahasa asing di kecamatan itu sudah kita siapkan. Dan itu gratis. Wah ini
strateginya keren banget Pak, merinding Ya. Cika, karena dari pengalaman sendiri ya Pak, gimana caranya bisa memberikan fasilitas akses pendidikan yang gratis tadi. Iya. Akan ada tempat kursus bahasa asing Iya. juga. Jadi saya mempersiapkan generasi untuk 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi 20 tahun ke depan orang-orang ini siap bersaing. Anak-anak Merangin bisa sekolah di luar, bisa mendapat pendidikan di luar. Sekarang ada pun biaya pendidikan ke luar negeri, standarnya harus tupelnya seperti ini kan kita nggak bisa. Bukan orang-orang Merangin yang di dusun-dusun itu nggak mampu, cuman dia tidak pernah mendapat kesempatan seperti anak-anak yang ada di kota. Itu aja persoalannya. Kalaupun ada anak-anak kampung yang berhasil, saya pikir bagian itu keberuntungan aja. Maka dari itu Bapak hadir di sini untuk ngasih kemudahan itu ya Pak ya. Ngasih Insya Allah. kemudahan. Dan gimana Pak nih, Cika tertarik banget nih Pak. Tadi akan ada di tiap kecamatan ya Pak ya? Setiap kecamatan. Di tiap kecamatan. Gimana Pak? Apakah saat ini sudah mulai berjalan Pak untuk Sudah perencanaan? perencanaannya sudah kita susun dan insya Allah 2026 landing dan bisa jalan. Dan kalau mau nanti agak sulit akses dari desa ke kecamatan, mungkin kita akan tambah. Tapi prinsipnya saya ingin menyiapkan generasi ke depan itu yang mampu bersaing. Jadi mereka tidak terhalang karena bahasa, karena yang lain-lain, tidak bisa komputer dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita siapkan. Kalau anak di kota Bangku mungkin dia bisa dapat fasilitas, ada tempat kursus dan segala macam. Kalau anak-anak yang di Air Liki, anak-anak yang di Jangkat, di Sungai Manau, Jangkat Timur, Tabir Timur, di mana dia mau kursus? Dan untuk saat ini Pak, tadi terkait guru juga Pak ya, kita terkait guru tidak hanya tadi kursus yang akan Bapak siapkan, lalu juga Bapak menyebutkan terkait pemerataan guru. Nah untuk sekarang ini Pak, bagaimana Pak dengan keadaan guru yang mungkin bisa dibilang sudah overload di Kota Bangko pada saat ini? Apakah saat ini sudah ada Pak progres kita untuk penyebaran guru-guru ke pelosok desa Pak? Jadi saya sudah ambil data total guru ya, kemudian kepala sekolah, mana yang pendidikannya ini kita lagi bikin bank data namanya. Baik di pegawai negeri maupun yang di guru-guru. Jadi mohon maaf misalnya Cika ini dasar pendidikannya apa sih? Oh ternyata dia ini S1-nya pertanian tapi jadi guru misalnya kan. Atau misalnya dia ahli kimia. Nah ini harus kita petakan, nanti kita akan susun. Supaya apa? Supaya ini tepat. Sesuai dengan keilmuannya. Tapi memang tidak semudah itu. Mohon maaf ya, mungkin kita keterbatasan soal itu di Merangin. Nah, saya belum menemukan formula yang pas bagaimana caranya ini supaya ini pemerataan guru ini bisa jalan. Tambah lagi kita dengan penerimaan P3K ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau jujur secara umum, Merangin ini baik pelayanan pendidikan, kesehatan, ya khususnya sumber daya manusia itu nggak ada persoalan. Kalau kita hitung dari jumlah, kamu tahu berapa jumlah pegawai di Merangin ini termasuk paruh waktu? Hampir 11.000. Wah, 11.000 ini melebihi mungkin paling terbesar di Sumatera. Nah ini masyarakat nggak pahami. Tapi kalau kita mau jujur, apakah bertimbal balik dengan pelayanan? Saya bilang tidak. Jumlah itu tidak menjamin pelayanan akan lebih baik. Nah, itu yang saya sampaikan, rumah sakit overload. Nah, tapi sekarang kita hadirkan apa masalahnya? Oh masalahnya ini oke kita benahi satu-satu. Tidak bisa sepenuhnya, tahapannya kita jalankan. Nah begitu juga pendidikan, mulai dari ini masalahnya, oh mulai dari infrastruktur, oke. Saya minta data, sekolah mana yang paling rusak. Kemudian apa masalahnya? Kemudian guru-gurunya bagaimana? Ada juga yang sudah jadi kepala sekolah 30 tahun, 25 tahun. Ini kan harus penyegaran sebenarnya. Nah ada prinsip yang sekarang saya lihat di Merangin ini, kalau saya orang Sungai Manau, saya harus ngajarin Sungai Manau. Nah ini, ini yang paling susah ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita benahi semua lah. Lalu seperti apa Pak, ini kan dalam upaya pemerataan pendidikan kita, mewujudkan pendidikannya inklusif, merangkul. Untuk anak-anak teman-teman kita yang kaum disabilitas, seperti apa Pak? Apakah Kabupaten Merangin sudah memberikan pelayanan dan fasilitas khusus untuk sepanjang yang saya ketahui dan saya lihat, dan mereka menjadi prioritas ya untuk diutamakan. Ya, terutama masalah akses begitu ya, kemudahan-kemudahan. Termasuk mohon maaf sekolah-sekolah yang luar biasa ya. Nah itu juga ada di Merangin.
Seperti apa Pak kesiapan tenaga pendidik kita dalam segi jumlah kualitasnya Pak, kalau Bapak lihat untuk anak-anak difabel ini Pak? Kalau itu saya lihat tidak banyak persoalan ya. Mudah-mudahan ini bisa kita bereskan. Tapi saya akan cek data yang sebenarnya supaya nanti saya tidak salah dalam memberi masukannya. Tapi yang sepanjang yang saya lihat, sepanjang yang saya kunjungi soal anak-anak disabilitas, dan hari ini saya belum mendapat ada keluhan yang terlalu besar ya. Nah, memang tinggal pola. Ini kan tidak sama dengan mendidik anak umum. Tentu ada kekhususan. Nah, ini yang nanti kita akan benahi juga. Jadi sejauh ini tidak ada kendala ya Pak, hanya terkait pelatihan mungkin terhadap tenaga pendidiknya ya Pak ya, agar bisa menyesuaikan dengan kaum-kaum disabilitas gitu ya Pak? Oh iya pasti, makanya nanti ada perlakuan khusus. Makanya dari secara umum ya guru-guru ini akan saya ambil data semua. Nah, nanti dengan kepala dinas mungkin saya akan undang orang-orang ahli di pendidikan, profesor, doktor, bagaimana ke depan perencanaan ini supaya pendidikan betul-betul dimerangin, tidak langsung simsalabim ya, tapi prosesnya ini, tahapannya ini, kemudian cara mindsetnya, cara berpikirnya, semangatnya, infrastrukturnya, supaya apa yang kita mau nanti outputnya dapat. Tidak semudah membalikkan telapak tangannya Pak, tapi yang pasti ini sudah direncanakan dan nanti akan dilakukan secara bertahap dan bergilir ya Pak. Nah tadi tidak hanya di tingkat SD, SMP, SMA, tapi sekarang juga pemerintah pusat nih Pak lagi kan sedang menggalakkan untuk memajukan dan juga mewujudkan wajib belajar 13 tahun. Nah seperti apa Pak ini dari pemerintah kita di Kabupaten Merangin, mungkin kerjasama dengan TPPKK Pak? Untuk memberikan fasilitas PAUD ini Pak, gimana nih Pak sejauh ini? Saya lihat kemarin programnya sudah mulai jalan ya. Sudah mulai jalan, sudah jalan dan sudah di launching waktu acara apa itu. Saya lupa, tapi itu sudah di launching yang 13 tahun. Dan saya pikir Ibu PKK lebih agresif dibanding saya. Ini urusan ibu-ibu ya, urusan ibu-ibu. Tapi yang sejauh ini sudah berjalan ya Pak? Sudah di launching program itu dan saya lihat sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Ada tantangan nggak Pak sejauh ini? Kendala atau keluhan dari para saya nggak mau sesuatu itu yang sifatnya dianggap itu tantangan gitu ya. Tapi cara kita aja sebenarnya. Sepanjang yang kita bikin rencana apapun pasti ada tantangannya. Tapi kan kita ada tahapannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi tantangan itu bukan hambatan, tapi tantangan itu supaya kita menyusunnya lebih cepat, terencana dan sampai pada puncaknya. Nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi Pak, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Dialog Kepala Daerah Menyapa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Kepala Daerah Menyapa, dan tadi luar biasa terkait pendidikan dan juga kesehatan yang menjadi prioritas dan tidak kalah penting, sepertinya ini menjadi agenda prioritas juga di tahun 2026 Pak. Jika lihat beberapa kabarnya, itu adalah terkait infrastruktur Pak. Seperti apa Pak sejauh ini upaya pemerintah kita di Kabupaten Merangin dalam peningkatan infrastruktur? Apa saja Pak yang sedang dijalankan? Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, baik Cika. Jadi saya sebelum sesuatu yang saya kerjakan, pasti saya cek data dulu. Saya akan pelajari infrastruktur di mana persoalan kita. Nah, kadang-kadang kan, kita ini anggarannya dipotong oleh pusat sehingga seolah-olah kita tidak bisa. Sebenarnya masih bisa kita lakukan. Maka kita lihat skala prioritas apa yang harus kita kerjakan. Dulu visi misi kita adalah jalan lancar. Intinya lancar itu tidak harus diaspal, tapi akses masyarakat harus terpenuhi. Maka saya cek dalam EPC anggaran kemarin dengan anggaran kita yang terbatas, mana skala prioritas yang harus kita selesaikan. Terutama jalan-jalan yang selama ini tidak pernah tersentuh. Nah ini kita prioritaskan. Kita tengok persentase 2024, berapa jalan yang anggaran APBD yang dianggarkan untuk pembangunan jalan. Nah dari PCC anggaran berapa persentase yang harus kita selesaikan. Kalau 60% jalan yang tidak mantap, target kita setahun itu berapa yang harus kita bereskan. Baik menggunakan dana APBD maupun APBN. Nah ini yang harus kita dorong. Berapa yang bisa disupport oleh APBD? Jalan yang mana yang bisa didorong oleh APBD? Mana yang kita dorong melalui APBN? Dan alhamdulillah ya mungkin jika boleh datang ke daerah-daerah yang mungkin selama ini belum pernah tersentuh, ya tentu tidak semua ya. Ada daerah-daerah yang menurut saya prioritas harus selesaikan. Nah, boleh datang mungkin selama ini 20 tahun, 15 tahun mereka tidak pernah tersentuh.
Nah ini kita perbaiki. Intinya akses jalan masyarakat harus jalan. Kemudian ada ya di tengah-tengah masyarakat mungkin persoalan jalan ini. Maka kita sekarang mendorong juga jalan kota ini. Tentu pemerintah yang lalu punya perencanaan ya, dan mungkin saat itu dibutuhkan itu. Gitu. Tapi kalau lihat sekarang, saya pikir jalan kota ini harus kita perbaiki, karena ini kan pusat kota. Maka kita dorong sekarang kalau disebut Kota Bangko ini jalur 3. Nah, kita akan dorong menjadi jalur 2. Nah perencanaan sudah kita siapkan, nah ini kita dorong melalui dana APBN bukan APBD, karena kalau APBD mungkin kita tidak kuat. Dan kita sudah sampaikan dengan Bapak-Bapak di Komisi 5, dengan Kementerian. Nah gambarnya atau gambar di ID-nya sudah kita siapkan supaya nanti Kota Bangko ini menjadi jalur 2. Jadi ini akan berdampak juga pada ekonomi masyarakat yang berada di Kota Bangko. Kemudian mungkin secara tidak langsung juga akan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian mohon maaf mungkin Bangko ini kalau kita bicara soal ruang terbuka maka sangat minim sekali. Maka sekarang kita dorong juga taman-taman kota supaya ini betul-betul menjadi pusat kota yang modern, yang bisa berdaya saing dengan lain, kemudian ya prinsipnya hijau juga ya. Maka kalau lihat sekarang ada di kota, kita bangun sekarang taman terbuka untuk masyarakat, dan saya pikir wajah kota akan kelihatan di 2026. Wah, optimis. Yakin, Targetnya tahun 2026. Ya. Jadi saat ini sedang berjalan ya Pak untuk pembangunan taman kota? Sudah lagi berjalan. Nah makanya ini saya ini masuk pada masa transisi ya. Tentu perencanaan di perubahan. Ada orang bilang kok lambat ya Pak Syukur jalannya. Bukan soal lambat, karena kan ini pemerintah kan ada harus perencanaan dan anggaran. Kalau yang masuk 2000 Februari, maka saya menjalankan apa program pemerintah yang lalu. Nah ketika ada perubahan dan efisiensi anggaran baru saya sesuaikan. Ada yang kita dorong tidak masuk dalam perencanaan. Nah saya anggap ini paling penting harus diselesaikan, maka dimasukkan perencanaan. Maka ditetapkan di perubahan kemarin, nah langsung jalan. Ada jalan di pusat kota yang katanya ini, nah ini kesadaran masyarakat kita juga perlu disadarkan. Drainase itu jangan ditutup. Nah, jadi yang saya perbaiki ini masyarakatnya juga harus menjaga dan merawat ini. Jadi infrastruktur kita sekarang sudah cukup. Mudah-mudahan 2026 ada perubahan. Dan kita juga ada dana impres yang dibantu oleh pusat. Nah, alhamdulillah satu ruas jalan sudah selesai. Mudah-mudahan tahun 2006 ada ruas jalan lagi yang dibantu menjalan impres. Sudah digulirkan juga berarti Pak ya impres kita? Sudah jalan. Nah, tadi ada terkait perbaikan jalur 2, lalu juga pembentukan taman kota agar Kabupaten Merangin lebih modern Pak ya. Namun mungkin yang menjadi perhatian bagi masyarakat nih Pak, kan penggunaan APBN, APBD ini kan terkait transparansi. Nah gimana nih Pak sejauh ini pengawasannya Pak? Dan seperti apa Bapak memastikan ini semua akan tercapai nih nanti di tahun 2026 ya Pak ya targetnya? Ya kalau soal pengawasan ada bidang-bidang tertentu ya, misalnya DPR juga mengawasi, BPK juga, dan lain sebagainya. Banyak lagi lembaga pengawasan yang ada di kita. Dan kita sangat terbuka, silakan aja. Karena kita memang maunya kualitas. Ya, contoh misalnya ada jalan Sungai Manau, Sungai Pinang, itu kan sangat parah sekali. Kalau mau kita dorong melalui APBD nggak kuat. Nah, alhamdulillah sekarang kita dibantu melalui APBN. Ya silakan diselesaikan, dan saya pikir standarnya sudah terpenuhi. Kemudian yang jalur 2, ini kan ada masukan dari masyarakat. Ada juga pro dan kontra pasti ada. Tapi saya lihat ini kan untuk saat ini strategis ke depan kita harus benahi ini. Ini tidak bisa lagi kalau jalur ini. Kota kita nggak akan berkembang karena ini menjadi pusat kota. Tentu kita harus benahi. Kemudian ruang-ruang hijau sangat terbatas. Jadi mohon maaf mungkin orang mau ya nama anak muda dan segala macam ini kan harus kita penuhi sehingga nanti Bangko itu betul-betul menjadi wajahnya kelihatan gitu. Jadi yang taman di sekarang kita bangun itu mungkin hampir 3 miliar. Wah 3 miliar. Iya. Dan ini ya sebenarnya masih kurang. Kalau kita mau jujur masih kurang, tapi dengan perencanaan yang kita sesuaikan insya Allah akan lebih baik. Berarti progresnya juga sudah mulai ya dengan dana 3 miliar ini tadi ya Pak ya. Dan mungkin kan nanti sudah ada
Perda nih Pak di tahun 2026 ya Pak ya, sekitar 90 miliar lebih ya Pak untuk infrastruktur kalau nggak salah kita di Kabupaten Merangin. Ini nantinya ke depan selain mungkin akses jalan tadi untuk mempermudah akses masyarakat dari desa ke kota atau dari kota menuju ke berbagai tempat nih Pak. Apalagi Pak, apakah ada inovasi mungkin Pak, program inovatif untuk sektor pertanian kita Pak, infrastruktur seperti apa? Jadi 90 miliar itu bukan infrastruktur jalan saja, tapi semua infrastruktur, termasuk pendidikan, kesehatan, semua itu. Kalau kita hitung persentasenya jauh sekali itu, 90 miliar itu nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, dihitung dengan jalan. Kita hitung aja jalan kelas A sekarang bisa 1 kilo bisa 3 miliar. Apa yang bisa kita lakukan dengan angka yang 1000 kilometer lebih, kalau bicara soal infrastruktur. Tapi tentu kita akan maksimalkan ini, gitu. Tentu dengan strategi kita tadi. Maka prinsip kita itu kalau khusus jalan harus lancar untuk masyarakat. Jadi tidak ada alasan masyarakat nggak bisa keluar, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke kota, nggak bisa ini karena jalannya terputus. Nah ini prinsip ini yang kita harus jaga. Jadi kalau Cika bilang 90 miliar itu infrastruktur, tapi infrastruktur itu secara umum. Secara umum. Baik di kesehatan, pendidikan, jalan, termasuk yang lain-lain. Ada nggak Pak program inovatif mungkin yang sudah berjalan pada saat ini ataupun mungkin yang akan dilaksanakan di tahun depan dengan rancangan Perda terbaru kita tersebut Pak untuk sektor pertanian, mungkin terkait irigasi pertanian kita Pak saat ini seperti apa kalau Bapak melihatnya Pak? Ya kalau irigasi memang kita disupport juga oleh APBN ya, tapi yang jelas kalau khusus pertanian ini menjadi skala prioritas. Jadi dinas-dinas khususnya pertanian, perkebunan, kemudian peternakan ini harus menghasilkan. Contoh misalnya program 1 hektar per desa yang juga didorong oleh pemerintah ya untuk jagung dan itu berjalan di setiap kecamatan. Kemudian peningkatan sawah-sawah kita sekarang juga berjalan. Alhamdulillah kita juga disupport bantuan traktor dan semacam sudah kita bagikan dengan masyarakat. Kemudian saya targetkan Dinas Pertanian tidak hanya soal pembinaan, tapi dia harus juga soal kelola. Artinya tanah-tanah pemerintah yang ada di pertanian harus dimanfaatkan. Jadi Dinas Pertanian itu saya targetkan dia harus berhasil mengolah jagung 75 hektar. Itu dikelola sendiri oleh Dinas Pertanian, tidak melalui kelompok tani dan segala macam. Nah, perkebunan juga seperti itu, harus ada subsidi untuk bantuan masyarakat. Nah, sekarang sebelang peternakan harus juga membangun ayam petelur dan itu harus dibina langsung, harus di Dinas Peternakan sendiri. Perikanan juga seperti itu. Kita kalau mau jujur, kebutuhan ikan kita yang bisa dipenuhi oleh Kabupaten Merangin hanya 10%. Sisanya kan ikan dari luar. Saya bilang Dinas Pertanian, Perikanan harus untung. Nah, sekarang semua infrastruktur untuk apa yang menjadi kendala ikan kita tidak berkembang, kolam, bibit, nah ini kita support. Pertanian apa masalahnya? Oh Pak, bibit dan semacam kita support. Oh Pak, ini masalah peternakan ini kita support. Jadi kalau tidak berhasil ya kelewatan juga. Seperti apa kesiapan kita Pak untuk menghadapi tadi tantangan-tantangan terkait support benih ikan dan juga pertanian tadi, sejauh ini seperti apa Pak? Ya kalau ikan, seperti yang saya sampaikan, saya kan tanya kepala dinasnya, ini kenapa ikan kita nggak berkembang? Kemudian apa yang Anda lakukan? Oh kendalanya ini Pak, oke saya support. Terus apa lagi? Oh masalahnya ini Pak, oke saya support. Nah tapi saya targetkan, Anda harus berhasil. Kalau nggak berhasil tentu nggak bisa lama-lama di situ. Ya. Kenapa? Karena ini kan masyarakat akan lihat, kita bicara soal peternakan dengan masyarakat, kita bicara soal pertanian. Nah masyarakat juga pengen contoh. Misalnya ya peternakan, kita dorong sekarang untuk ayam petelur. Disinggung dengan MBG sekarang tentu kebutuhan besar ya. Nah, saya dorong BUMDesma, BUMDes untuk bangun pusat-pusat ekonomi mandiri yang dikelola oleh desa maupun di pemerintah. Saya bilang kalau kita mau kasih contoh mereka, Dinas Peternakannya harus memberi contoh dulu. Jadi Anda undang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat diundang, ini loh Pak, hasilnya begini. Anda hitung, modal saya segini dan hasilnya segini. Bapak mau, ini bisa menjadi pusat ekonomi baru. Nah, begitu juga perikanan. Perikanannya saya sampaikan, apa kendalanya ini. Saya bilang harus minimal 30%
kita harus menjamin kebutuhan ikan itu harus dari pemerintah. Nah, begitu juga dengan pertanian. Apa masalah masyarakat kita selama ini mungkin orang tidak mau tanam jagung. Persoalannya tidak ada jaminan siapa yang membeli jagung kami. Nah, sekarang tidak ada alasan, pemerintah sudah perintahkan Bulog beli. Mau apa lagi? Nah, ini yang kita dorong. Oh, misalnya padi selama ini mindsetnya hanya untuk makan, sekarang kan bisa untuk ekonomi. Pemerintah juga dorong Bulog untuk beli itu gabah-gabah masyarakat dan harganya bersaing dan harga pasar. Jadi tidak ada alasan lagi kita sebenarnya tidak bisa berkembang. Tinggal di dirinya pemerintah sendiri. Anda mau berkembang atau tidak, atau hanya untuk ya saya bisa jadi kepala dinas sudah hanya sebatas itu, atau memang bisa menghasilkan sesuatu. Ini yang ditunjukkan oleh masyarakatnya. 3 sektor ini adalah teknis dan dia harus kelola sendiri. Selanjutnya baru dia bina masyarakat. Gitu. Luar biasa sekali Pak, karena tadi Cika sepakat juga Pak terkait yang tantangan dalam sektor pertanian kita adalah bagaimana nih caranya agar masyarakat ini jadi lebih sadar Pak. Siapa yang ingin membeli jagung kita ya Pak ya, karena memang beberapa kali juga Cika melihat langsung dan berbincang bersama petani juga Pak di daerah-daerah itu adalah terkait minimnya kesadaran masyarakat nih Pak, karena kemauan masyarakat kita dan ketertarikan dengan jagung, jenis jagung hibrida itu tadi Pak masih sangat minim sekali. Tapi kalau pemerintah daerah kita di Merangin seperti apa Pak ini upaya meningkatkan kesadaran nih Bang untuk para anak-anak muda kita nih? Sebenarnya begini, kalau mau jujur, mungkin mereka merasa pemerintah itu tidak pernah hadir. Ya. Nah sekarang saya wajibkan pemerintah itu untuk menghitung secara ekonomi. Dikasih pengertian masyarakat. Oke, Anda kalau tanam jagung 1 hektar, ini saya hitung ya, ada kades salah satu yang saya support. Kades modal 1 hektar itu 18 juta, hanya waktu 3 bulan. Ya. Bisa menghasilkan jagung 1 hektar 5 ton sampai 6 ton. Kita kalikan 7.000, sudah bisa dapat sekitar 50 jutaan. Artinya modal 18 juta dia bisa menghasilkan 50 juta. Kemudian tantangannya, oke Pak, harga oke. Kemudian siapa yang mau beli Pak? Punya kami nanti. Saya bilang itu sudah perintah pemerintah Bulog untuk beli. Apalagi alasan kita. Kemudian harga pasar sekarang juga meningkat. Nah hal-hal beginilah yang kita sampaikan dengan masyarakat supaya mereka tertarik. Dan alhamdulillah sekarang kades-kades juga tertarik. Kemudian masyarakat sudah mulai juga banyak. Dan produksi jagung kita meningkat. Padi-padi saya sampaikan, kalau kita mau hitung, untung mana nanam padi dengan sawit? Untung padi. Tapi selama ini kan tidak pernah dihitung. 1 hektar kita bisa menghasilkan gabah berapa ton. Oke, kalikan 12 bulan. Ya. Kalikan dengan sawit 1 hektar. Lebih besar gabah. Dan gabah mendapat pusat khusus dari pemerintah. Bibit dibantu. Pupuk disubsidi. Kalau terjadi hampa atau bencana di sawah, ada asuransinya. Kemudian takut gabah nggak dibeli pemerintah, sudah ada perintah untuk membeli gabah masyarakat. Dan ini kan bisa menjadi pusat ekonomi baru alternatif, bukan sekedar makan. Nah mindset inilah yang minta PPL, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan untuk sampaikan ini dengan masyarakat. Sehingga dia tertarik, anak-anak muda tertarik, jangan semua pengen jadi pegawai, semua pengen jadi ini. Padahal mohon maaf, kalau dihitung-hitung gaji mereka lebih besar dengan mereka berkebun. Bertani, cuman tinggal kita mau cara tradisional atau modern. Nah ini aja persoalannya. Kalau mau berkembang ya kita harus belajar. Ikan misalnya, kita banyak dam-dam yang tidak bisa dimanfaatkan, yang terbengkalai. Selama ini kan tidak pernah, ayo dong ajak masyarakat untuk berkenambah ikan. Saya kasih tahu Cika ya, ketahanan pangan itu di desa ada 20% dari anggaran desa. Selama ini 20% anggaran desa, mungkin kita tidak dapat outputnya. Sekarang saya wajibkan mereka untuk bangun BUMDesma atau BUMDes. 20% itu bisa anggaran yang untuk ketahanan pangan 150 juta. Contoh Sungai Manau ya, 10 desa. Saya wajibkan sekarang mereka tolong bangun BUMDesmanya. Kamu anggarkan 100 juta per desa, maka dia punya modal sekarang 1 miliar. 1 miliar ini saya minta mereka bangun untuk ayam petelur. Ini kan peluang bisnis. Nah, dan juga kebutuhan masyarakat supaya kita tidak tergantung yang lain. Nah 1 miliar inilah yang dibangun untuk ayam petelur. Nah ini dikelola oleh seluruh desa.
Selama ini kan mereka tidak pernah dikasih mindset itu. Nah, dengan 1 miliar ini bangun ayam bertelur. Kebutuhan masyarakat Sungai Manau terpenuhi dan mereka juga bisa mengembangkan yang lain. Dan untungnya pun boleh desa memanfaatkan. Nah, jadi sehingga terjadi ekonomi yang mandiri, berkembang. Itu yang Pak Prabowo mau sebenarnya. Termasuk MBG. MBG ini peluang bisnis juga untuk masyarakat. Kenapa? Orang akan terjadi transaksi jual beli beras, akan terjadi beli sayur, akan terbeli ayam, kemudian akan terjadi beli telur, ikan. Persoalannya, kita ini tidak menyiapkan ini. Nah, sekarang kesempatan kita beri ruang ini pada masyarakat, ini loh peluang bisnis. Nah, dikelola. Nah, binanya itu adalah di pertanian, perkebunan, dan peternakan. Supaya masyarakat itu ngerti, aman, apa fasilitas kurang kita penuhi. Wah, berarti memang betul Pak, karena itu nantinya akan terjadi rantai ekonomi yang berkelanjutan ya Pak. Nah, berarti di sini pemerintah Kabupaten Merangin juga sudah mengajak ayo bagi masyarakat anak-anak muda untuk bisa turut terlibat nih dalam kegiatan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Lalu juga tadi MBG kita juga sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya nanti mungkin kita akan lebih mendalami lagi Pak. Namun kita jeda dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikutnya, tetaplah di Dialog Kepala Daerah Miapa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam Dialog Khusus Kepala Daerah Menyapa, dan luar biasa tadi masih terkait pembangunan di Kabupaten Merangin yang tadi Pak Syukur sampaikan bahwa selain dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lalu juga tadi pertanian yang sekarang sedang mengajak masyarakat untuk anak-anak muda juga untuk terus terlibat Pak. Nah, namun tadi terkait ekonomi hijau ya Pak ya, berarti kalau kita udah berbicara terkait pertanian, lalu juga sepertinya Merangin nggak kalah saing nih Pak terkait UMKM-nya. Karena kebetulan Cika pertama kali liputan UMKM itu ke Kabupaten Merangin Pak. Ini luar biasa Cika ngeliat antusias para pelaku UMKM-nya. Seperti apa Pak sampai dengan saat ini dukungan nih Pak yang diberikan pemerintah daerah untuk pelaku UMKM kita? Ya Cika, walaupun kita ini bentuk wujud dari kita dukung UMKM, walaupun kita ini terjadi efisiensi anggaran, pengurangan dana transfer, UMKM tetap ada. Dan saya pikir mungkin nilainya lebih besar dibandingkan yang dulu-dulu. Nah, kita bantu sekarang UMKM, baik itu peralatan maupun modal usaha, ditambah juga dengan program pusat. Dan sekarang saya lagi mendata UMKM setiap kecamatan, mana yang menjadi prioritas untuk kita support. Nah, di kota-kota ini kita tata juga UMKM-nya. Kita sekarang bantu untuk tenda-tenda. Nah, kita siapkan supaya ini. Jadi begini, UMKM kita bantu, kerapian tetap ada, dan juga bisa menjadi pusat wisata juga, kuliner. Nah ini begitu mindset kita untuk UMKM. Jadi kalau bagaimana bentuk wujud dari bantuan pemerintah, ya lihatlah dari pengaturan anggarannya. Mensupport tidak untuk UMKM. Nah kita support itu, UMKM tetap ada. Efisiensi anggaran pertama tetap ada UMKM. Termasuk perubahan tetap ada UMKM. Nah ini kita dorong terus untuk UMKM, karena ekonomi akan berputar di situ. Gitu. Dan juga akan ada pelatihan-pelatihan yang saya singgung tadi itu untuk digitalisasi, untuk media sosialnya, supaya bisa membantu masyarakat. Terkait ekonomi hijau tadi UMKM kita Merangin ada, lalu juga untuk destinasi wisata ada. Nah, ini kalau dikombinasikan seperti Bapak bilang, ini akan tercipta nih nanti sebuah destinasi pariwisata yang membangun ekonomi daerah Pak. Nah ini menarik juga Pak terkait UMKM lalu desa yang bisa dijadikan satu tempat yang menjadi daya tarik untuk wisatawan. Mungkin kita biasa mengenal desa wisata ya Pak ya, desa wisata. Kalau di Merangin sendiri gimana nih Pak pengembangannya sejauh ini Pak, desa wisata kita? Ya saya lihat ada beberapa titik ya menjadi desa-desa wisata. Tapi secara umum Cika, kita juga sekarang lagi memperbaiki untuk pariwisata. Nah kan nanti ada namanya Arboretum. Arboretum itu ada lahan wisata kita yang mungkin paling terbesar di Indonesia. Ya, hampir 75 hektar. Nah sekarang kita lagi benahi, nanti itu menjadi pusat informasi untuk wisata yang ada di Merangin. Dan walaupun kita dana terbatas, kita support juga untuk membantu itu. Dan sekarang kita mengajak pihak-pihak swasta untuk bekerja sama dengan kita. Untuk membantu pengembangan pariwisata yang ada di Merangin hari ini. Dan kamu balik lagi nanti 2026 ke sini, ya mungkin kamu akan lihat orang antri-antri ke tempat wisata. Nah.
2026 Cika bakal balik lagi ke Merangin sepertinya Pak. Harus datang lagi kamu ke sini. Kita lihat perubahannya. Baik Pak, mungkin nih terakhir Pak, pesannya juga ke depannya mungkin seperti apa Paknya agenda prioritas kita dan harapan nih untuk masyarakat agar sama-sama mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah di Merangin. Jadi begini ya, jika saya dengan kondisi hari ini tentu kita pertama nggak bisa mengeluh, ya. Kita akan sesuaikan dengan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Tapi dalam keadaan begini tentu juga tidak menjadi penghalang buat kita untuk membangun daerah. Yang kita punya sekarang adalah semangat. Semangat rasa memiliki daerah ini. Rasa ingin ada perubahan di negeri ini. Perubahan itu tidak bisa datang hanya pada titik tertentu. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh bupati, itu bohong, bullshit. Dan perubahan itu memang ada kesadaran bersama. Baik dari pemerintahnya sebagai penyelenggara maupun masyarakatnya sendiri. Dua komponen ini tidak bisa dipisahkan. Semangat ini yang saya dorong terus. Nah dalam keadaan beginilah saya melihat apakah masyarakat saya memiliki rasa sayang dengan daerah ini. Nah dengan keadaan begini saya lihat tentu hari ini ya yang saya perhatikan semangat itu ada. Mulai muncul gotong royong di RT, mulai gotong royong di tingkat kecamatan. Ada kesadaran dari kades-kades dan semacam. Dan harapan saya tentu kabupaten yang sudah tua ini mudah-mudahan jangan menunggu lama. 2030 yang kita harapkan untuk perubahan Merangin menjadi Merangin baru, saya pikir sudah harus kita selesaikan. Dan tahapan ini sudah saya lakukan, perencanaan sudah saya siapkan, semangat kerja kita semangatkan. Mudah-mudahan kesadaran ini muncul dari semua sektor. Contoh pembangunan infrastruktur yang ada ya dirawat. Ya, jangan dirusak gitu. Drainase jalan jangan ditutup. Kan nanti akan berakibat juga pada pemerintah. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Merangin, inilah saat yang tepat untuk kita perbaiki negeri ini. Harus punya rasa memiliki. Kalau rasa memiliki, insya Allah pasti kita rawat. Yang paling sulit itu kalau kita tidak punya rasa memiliki, maka kita tidak peduli. Ya, kalau sebagian orang ada yang tidak peduli, biarkan. Yang penting kita semua punya rasa memiliki ini, kita rawat sama-sama. Insya Allah Merangin ini dengan semangat gotong royong, saya yakinkan 2030 seyakin-yakinnya perubahan itu akan terjadi. Wah, kita catat bersama. 2030 perubahan itu akan sama-sama kita lihat. Ya. Namun kuncinya adalah dengan gotong royong dan kerja sama. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Dan pemirsa memang berbagai upaya untuk peningkatan dan pemajuan di Kabupaten Merangin terus digerakkan oleh pemerintah pada saat ini. Namun tentunya butuh kerjasama dan juga kesadaran gotong royong dari seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan Merangin yang berdaya saing, akuntabel, reformis, dan juga unggul di tahun 2030. Sampai di sini Dialog Kepala Daerah Menyapa dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.